Apple dikabarkan sedang menyiapkan AirTag terbaru dengan peningkatan kemampuan pelacakan yang lebih akurat daripada model saat ini. Bocoran kode internal iOS 26 menunjukkan bahwa perangkat ini bisa hadir tanpa perubahan desain signifikan, namun membawa sejumlah fitur pelacakan yang lebih canggih untuk membantu pengguna menemukan barang dengan lebih presisi. Apple dikabarkan sedang menyiapkan AirTag terbaru dengan peningkatan kemampuan pelacakan yang lebih akurat daripada model saat ini. Menurut bocoran, AirTag generasi berikutnya tetap memakai bentuk serupa model sebelumnya tetapi memiliki sejumlah peningkatan penting. Fitur baru yang diprediksi muncul termasuk proses pairing atau penghubungan yang lebih mulus serta laporan level baterai yang lebih detail sehingga pengguna bisa memantau status baterai dengan lebih akurat di aplikasi Find My. Selain itu, Apple dilaporkan meningkatkan kemampuan precision finding, yakni fitur pelacakan yang lebih tepat saat mencari barang yang hilang. Ada pula fitur Improve Moving yang memungkinkan pelacakan lokasi ketika AirTag sedang bergerak, yang sebelumnya menjadi sebuah kekurangan yang menjadi batasan pada model saat ini. Fitur lain yang belum dinamai ditujukan untuk meningkatkan akurasi pelacakan di lokasi ramai seperti bandara atau pusat perbelanjaan, di mana sinyal Bluetooth sering terganggu. Bocoran ini juga menunjukkan bahwa Apple bisa mengumumkan AirTag baru ini pada paruh pertama 2026, bertepatan dengan pembaruan perangkat lainnya dalam ekosistem Apple. Selain peningkatan perangkat keras, beberapa fitur tersebut mungkin juga dibawa melalui pembaruan perangkat lunak untuk model AirTag yang sudah ada, tergantung keputusan Apple menjelang peluncuran resmi. Secara keseluruhan, AirTag generasi baru ini diprediksi membawa peningkatan signifikan pada kemampuan pelacakan dan pengalaman pengguna, tetapi tetap mempertahankan desain yang sudah dikenal. Dengan pengembangan ini, Apple berupaya memperkuat posisi AirTag sebagai alat pelacak barang yang lebih akurat, responsif, dan berguna di berbagai kondisi penggunaan sehari-hari. Berbagai sumber, iDeck Channel. Ya, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, datang dari Asosiasi Emiten Indonesia atau AEI yang merayakan hari ulang tahun ke-37 dengan mengusung tema Transforming Together for a Stronger Tomorrow. Tema ini menegaskan komitmen AEI dalam mendorong transformasi berkelanjutan bagi para pelaku pasar modal Indonesia menuju masa depan yang lebih kuat, adaptif, dan kompetitif. Peringatan HUT ke-37 Asosiasi Emiten Indonesia digelar di Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Melalui tema Transforming Together for a Stronger Tomorrow, AEI menegaskan perannya sebagai mitra strategis dalam menciptakan transformasi berkelanjutan bagi seluruh emiten dan pelaku pasar modal demi menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Acara ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga menjabat Ketua Dewan Penasehat AEI, Erlangga Hartarto. Hadir pula Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik OJK, Novira Indraningrum, serta Direktur Pencatatan dan Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, IGD Nyoman Yetna, bersama para anggota AEI lainnya. Dalam sambutannya, Erlangga optimistis pertumbuhan ekonomi 2026 akan melanjutkan tren positif seiring jumlah perusahaan yang melantai di pasar modal. Hari ini saya hadir dalam undangan 37 tahun Asosiasi Emiten dan saya apresiasi kepada pengurus Asosiasi Emiten yang telah merayakan ulang tahun ke-37 dan juga selama 37 tahun Asosiasi Emiten konsisten menjaga ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan inovatif dan juga memegang prinsip ESG dan keterbukaan. Program AEI akan terus melanjutkan sebagai bersama-sama di emiten, fokusnya adalah di tata kelola, transparansi perusahaan, dan lingkungan atau yang disebut dengan ESG. Itu akan menjadi terus yang kita akan topang untuk memastikan kualitas dari para emiten terus meningkat, membuat pasar modal Indonesia menjadi kelas dunia. Dalam rangkaian peringatan HUT ke-37, AEI juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan berbagai institusi strategis. Langkah ini dilakukan untuk memperluas kemitraan lintas lembaga sekaligus memperkuat ekosistem pasar modal nasional yang sehat, inklusif, kompetitif, dan berorientasi pada pertumbuhan jangka panjang. Dari Jakarta, Rika Nuwardi, iDeck Channel. PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau Surge mengalami tekanan profitabilitas
seiring fase ekspansi agresif pengembangan jaringan internet di berbagai wilayah Indonesia. Meski laba tertekan, manajemen menegaskan penurunan kinerja bersifat sementara dan merupakan bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang. PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau Search atau WIFI mengalami tekanan profitabilitas seiring fase ekspansi agresif pengembangan jaringan internet di berbagai wilayah Indonesia. Pada kuartal 3 2025, laba bersih WIFI tercatat 32 miliar rupiah atau turun 78% secara kuartalan dan 48% secara tahunan. Kenaikan beban bunga seiring ekspansi tercermin dari lonjakan utang obligasi menjadi 2,5 triliun rupiah per 30 September 2025 dari sebelumnya 600 miliar rupiah. Seiring hal tersebut, total aset perseroan juga meningkat signifikan menjadi 12,5 triliun rupiah. Selain itu, pasar bereaksi negatif terhadap laporan keuangan terbaru dengan saham WIFI turun 15% ke level Rp3.620 per saham pada penutupan akhir pekan lalu. Meski demikian, sejak awal tahun saham ini masih mencatatkan lonjakan hingga 783%. Manajemen menilai koreksi harga saham bersifat wajar dan mencerminkan tekanan jangka pendek di fase pertumbuhan. Adapun manajemen menegaskan kenaikan beban bunga merupakan biaya pertumbuhan atau cost of growth untuk mematangkan infrastruktur jaringan baru. WIFI terus memperluas ekspansi termasuk setelah memenangkan lelang frekuensi 2,4 GHz dan rencana ekspansi ke Pulau Sumatera. Perseroan juga telah mengamankan mitra strategis jangka panjang dari Jepang, NTT East, dan diyakini menjadi katalis pertumbuhan dalam 6 hingga 12 bulan ke depan. Berbagai sumber, IDEX Channel. PT Multi Bintang Indonesia Tbk, emiten produsen minuman beralkohol, bersiap memanfaatkan musim puncak penjualan akhir tahun 2025. Manajemen menyiapkan strategi untuk mendorong penjualan menjelang libur Natal dan Tahun Baru saat permintaan konsumen diperkirakan meningkat signifikan. PT Multi Bintang Indonesia Tbk, emiten produsen minuman beralkohol, bersiap memanfaatkan musim puncak penjualan akhir tahun 2025. Perseroan mengatakan momen libur panjang Nataru menjadi peluang penting bagi pengusaha untuk memperkuat posisi merek dan memastikan ketersediaan produk di pasar. Strategi ini bertujuan untuk memenuhi lonjakan permintaan konsumen di periode emas penjualan akhir tahun. Sepanjang tahun ini, MLBI mencatat pendapatan yang stabil dengan pertumbuhan 6% pada paruh pertama 2025, mencapai sekitar 1,47 triliun rupiah dibanding periode yang sama tahun lalu. Walau laba bersih sempat turun tipis, kinerja produk unggulan seperti bir bintang terus menjadi kontributor utama di tengah dinamika pasar. Selain fokus penjualan musiman, MLBI juga dikenal aktif berbagi keuntungan kepada pemegang saham. Tahun ini perusahaan sudah menebar dividen interim senilai lebih dari 400 miliar rupiah, mencerminkan komitmen pada pemegang saham di tengah persaingan industri minuman olahan. Menjelang penutupan 2025, Multi Bintang Indonesia terus memanfaatkan momentum pasar akhir tahun untuk meningkatkan penjualan, menjaga distribusi produk, dan menguatkan relevansi merek. Strategi ini sekaligus memperkuat posisi MLBI di pasar domestik saat persaingan dan permintaan konsumen terus bergerak dinamis. Berbagai sumber, IDEX Channel.